Selamat sore Ibu. Mohon maaf mengganggu kenyamanan Ibu. Ini tugas dari sekolahan seputar masalah batik. Sebelumnya kami mohon maaf mau mewawancarai tentang batik. Ya, terima kasih. Apa yang dimaksud dari pengertian batik? Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya Irma dari Tik-Tik Batik Wonosobo. Saya terima kasih berkesempatan untuk diwawancarai untuk mencukupi tugas dari rekan kami Mas Rafael. Ya, Mas Rafa. Mas Rafael. Terkait dengan batik. Ya, untuk pengertian kain batik sendiri adalah kain yang sebenarnya adalah kain mori. Kemudian di situ ada dilukis menggunakan lilin dan canting sehingga membentuk motif-motif yang menjadi ciri khas dari batik itu sendiri. Sedangkan untuk perkembangannya, batik tidak hanya menggunakan canting atau lilin, tetapi nanti kedepannya ini ada yang kemudian batik printing dan lain sebagainya. Baik Bu, terima kasih. Kemudian di mana batik tersebut dibuat? Oke, kalau untuk produksi batik itu sendiri biasanya dibuat oleh pengrajin batik. Ya, pengrajin batik itu nanti ada yang diproses produksi, kemudian ada yang diproses pelorotan, kemudian ada sampai dengan proses penjemuran. Tetapi untuk keseluruhan proses pembuatan batik ini pelaksanaannya di pengrajin batik. Kemudian kapan batik tersebut dibuat? Batik tersebut dibuat sebenarnya tergantung proses produksi ya. Jadi ada beberapa batik yang memang dari kami di pengrajin dan produsen ini membuat, tetapi memang ada yang sesuai dengan permintaan dari pasar, dari pelanggan. Ada juga yang kami membuatnya ini tergantung momen. Jadi seperti kemarin Hari Jadi Wonosobo, kami membuat kain batik untuk Pisowanan Agung, dan itu memang hanya digunakan di Kabupaten Wonosobo. Jadi kami membuatnya medio bulan Juni sampai dengan Juli, karena pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo dilaksanakan di bulan Juli. Kemudian mengapa batik tersebut bisa terkenal sampai ke mancanegara? Ya, kalau kita lihat motif kain batik memang dia sangat bermacam-macam. Jadi perkembangan batik kalau dulu sangat dibedakan antara penggunaan baik itu raja-raja sampai dengan rakyat, ini sangat dibedakan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, batik ini semakin merakyat. Dan itu tidak hanya digunakan oleh kalangan raja atau bangsawan, tetapi dapat dipakai atau digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan karena motifnya ini macam-macam, berbeda-beda, ini bisa masuk ke baik itu golongan tua, golongan muda, dan ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang sifatnya formal atau resmi, sehingga bisa masuk ke semua kalangan, terkenal baik itu di Nusantara, di Indonesia sendiri maupun sampai ke mancanegara. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara membuat batik tersebut? Ya, kalau teknik pembuatan batik ini macam-macam. Jadi ada batik tulis, kemudian ada batik kombinasi tulis, batik sogan, kemudian batik lawasan, batik cap maupun batik printing. Kami ceritakan sedikit untuk yang batik tulis. Kalau untuk batik tulis ini betul-betul sejak pembuatan motif sampai dengan pewarnaan ini dilaksanakan secara manual. Ya, makanya kemudian harganya lebih mahal. Contohnya ini batik tulis ini dia secara pewarnaan dia lebih tajam, kemudian motifnya juga lebih bagus, tetapi memang proses pembuatannya dia lama, makanya harganya mahal. Kalau untuk batik cap ini seperti yang ada di belakang saya ini, yang warna hitam kuning ini, dia prosesnya dicap. Jadi nanti ada pembuatan capnya dulu, nanti diwarnai, dicap dulu satu-satu, diberikan motif, kemudian diwarnai, proses lorot, baru kemudian dijemur. Berbeda lagi dengan untuk proses batik printing. Ini contoh batik printing. Kalau ini dia modelnya seperti cetak foto. Ya, jadi mesin itu dia langsung semacam ngeprint kalau untuk kertas itu ya. Jadi dia langsung keluar motifnya semacam itu. Dan ini kalau untuk pewarnaannya
bermacam-macam, bisa menggunakan teknik pewarnaan tradisional maupun teknik pewarnaan modern seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf kami mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali.